Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya nasyid yang akan dibawakan oleh Junior kelas 10 kuliner tuan. Kepada Junior, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sahar bihati al-halal as-safa wa biyajudil ali bil fadli ahli al-wafa. Waktu sahar bihati al-halal as-safa وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Burung
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas pesantren Ramadan, dan insya Allah semua kegiatan yang kita laksanakan mendapatkan pahala istighfar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam kepada besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita pemilu agama Islam. Yang sama kita hormati Umi Hameli Mahyildi, selamat datang di SMK Negeri 9 Padang. Terima kasih atas waktu yang beliau luangkan untuk bersama-sama dengan kita di SMK Negeri 9 Padang. Yang kami hormati, kami banggakan kawan-kawan tim manajemen, majelis guru, karyawan dan karyawati SMK Negeri 9 Padang, dan yang banggakan anak-anak SMK Negeri 9 Padang yang luar biasa. Ini tadi nyanyiannya sangat-sangat menyentuh hati. Jadi ini terus kita pupuk, mudah-mudahan ini nanti menjadi cikal bakal. Kok nangis nak? Terharu ya? Ya, luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya materi pesantren Ramadan yang akan disampaikan oleh Umi Harneli Mahyami. Kepada Umi dipersilakan. Malu-malu, ini malu-malu ketika diundang ya, ketika dilamar ya. Ya. Malu-malu, malu denai tak malu, waktu udah datang maminang denai manutui muko mancali udah disudui mato tanya to udah soleh bana. Kanai hati sabana kanai hati, siang malam denai selalu berdoa, semoga udah terbaik kan menjadi sandaran hati, akhirnya sampai ke pelaminan. Lanjut. Sabana cinan onde-onde sabana katujuh, elok bana setia bana indah berubah, kasih jo sayang dari dulu sampai kini masih sayang. Nah itu artinya tuh. Sabana la cinto onde-onde indah kamanduo, denai basukur buyanan tape kamambao denai kasarugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya menjawab ya, karena ada yang masih termenung ya, entah mikir apa tadi ya. Entah sahur yang mungkin terlambat. Ada yang terlambat sahur enggak ya? Ya. Karena salamnya kurang ya, masih kurang. Semangat udah tapi belum terlalu semangat ya. Bulan Ramadan, bulan salamai, banyak orang pai mengaji. Kalau salam kurang dijawab semangai, itu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu baru tuh, walaupun puasa hari masih pagi ya. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan pesantren Ramadan SMK Negeri 9 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang senantiasa menjadikan beliau sebagai pemimpin
dan juga sebagai contoh teladan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita bersama dengan beliau sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Wakil dan seluruh ya majelis guru yang saya sayangi ya, anak-anak SMK Negeri 9, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, dua jenis yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak ada yang laki-laki ke perempuan-perempuanan atau perempuan ke laki-lakian. Ya. Dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Ya. Pada saat ini kemarin diminta Umi untuk ngisi pesantren Ramadan. Ragu sebetulnya Pak, karena sedang batuk. Ya. Tapi karena semangat untuk bertemu dengan anak-anak SMK 9, karena sudah lama juga kan udah beda lagi ya. Dulu udah pernah, tapi kan udah beda, anak-anaknya udah yang lain lagi. Ya. Maka semangat itulah yang akhirnya Umi hadir dalam keadaan mungkin masih batuk. Ya. Maka disediakan tisu nanti kalau batuk, ya dipahami. Ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Tapi suara anak tadi Masya Allah ya, bagus ya. Biasanya Umi nyanyi juga, tapi karena ini entah bisa suara untuk nyanyi tenda gitu ya. Ya, dicoba nanti ya. Ya. Alhamdulillah kita disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Mungkin kita tahu ya ayat yang selalu dibaca oleh Ustadz, oleh siapapun kalau bulan Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, ada yang mau baca? Ada yang mau menyampaikan? Surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Kalau bahasa Masamo ya semangat. Ya, kalau disuruh seorang enggak ada yang menjua. Ya. Jadi itu yang diseru oleh Allah memang ya, hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada kan kawan ada puaso, kalau ada tapi Umi yakin anak-anak SMK 9 ya adalah anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Ya, kecuali yang sedang berhalangan. Kalau ada laki-laki yang tidak puasa, tuh ya bertanya apakah dia sedang halangan gitu ya. Ya. Maka dalam hal ini ya mudah-mudahan ya kita mendapatkan berkahnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Kamu puasa apa yang kamu dapatkan? Saya ini puasa dapatnya letih, laparnya saja rasanya gitu ya. Kan ada orang ngomong seperti itu sekarang nah, ya. Tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena dia tidak mengisinya waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Padahal Allah lipat gandakan seluruh amal kegiatan yang baik yang kita lakukan. Ya. Kalau kita baca Al-Quran biasanya di luar Ramadan Allah berikan 10 kebaikan. Kalau kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ya. Di luar Ramadan kita mendapatkan alif lam mim itu 30 kebaikan diberikan Allah. Di dalam Ramadan Allah lipatkan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah. Ya. Merugilah orang-orang yang tidak mengisi waktunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Siapa yang sudah khatam membaca Al-Quran selama Ramadan? Tunjuk tangan. Siapa yang sudah khatam? Ini tuh ada reward nih ya. Ya. Siapa yang sudah khatam Al-Quran selama Ramadan? Sudah hari keberapa nih? Ke-15 ya? Ya, hari ke-15 sekarang Bu Yanti. Ya. Siapa yang sudah khatam membaca Al-Quran 30 juz selama Ramadan? Ini anak muda nih. Anak muda ya. Udah ada belum? Yang setengah kali khatam. Berarti 15 juz. Oh enggak juga ya Allah. Ya. Berarti mudah-mudahan ya 15 terakhir yang tinggal ini dipacu diri kita. Ya. Karena Umi tahu ketika disampaikan satu huruf itu 700 kali lipat,
maka Umi berpacu berlomba di rumah ya. Itu berlomba, anak-anak Umi, cucu berlomba untuk membaca Al-Quran. Umi tidak mau tinggal juga, ya. Alhamdulillah pada saat ini sudah 2,5 kali khatam, Mbak. Ya, jadi kalau 2,5 kali khatam, ya belum 3 kali, tapi targetnya nanti 4 kali, insya Allah tercapai. Ya, kenapa? Karena memang satu huruf itu diberikan pahala 700 kali lipat. Maka pada saat ini mohon maaf ya, topiknya bukan tentang puasa, tapi karena memang menyangkut puasa, ya. Amanah yang diamanahkan pada Umi pada saat ini adalah tentang apa Pak? Adab ya dan sesama teman ya dalam Islam. Ya. Ini tentang puasa dulu ya. Ya. Jadi bagaimana? Beruntunglah orang-orang yang disampaikan pada bulan Ramadan dan mereka mengisi Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Termasuklah tarawih, ya, orang yang mengisi dengan ibadah-ibadah yang lain, memperbanyak bersedekah. Kenapa? Karena tahu imbalan atau pahala yang diberikan Allah, ya, sampai berlipat-lipat, ya, sampai 700 kali lipat, ya. Anak-anak yang Umi sayangi, ya, maka dalam hal ini kita mengetahui bahwasanya ujian cobaan anak-anak ini luar biasa, Pak Kepsek, Pak Kepala Sekolah. Kita dulu waktu kecil atau waktu SMA belum ada televisi, ya. Umi pernah remaja juga seperti anak-anak semua ini, ya. Walaupun sekarang udah tua ya, tapi pernah remaja. Tapi saat itu tidak ada HP, tidak ada TV, yang ada TV cuma orang kaya, itu pun hitam putih dan itu banyak apa masih gerinyek-gerinyek, bahasa kampungnya gerinyek-gerinyek. Ya. Sehingga yang mengganggu, yang menggoda, yang menjerumuskan itu masih sedikit. Ya. Tapi pada saat ini hal-hal yang merusak, yang mengganggu, yang mencoba mengalihkan perhatian Ananda semua ada di dalam kantong kita sendiri. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan akal, yang memanfaatkan akalnya untuk bisa menentukan mana yang baik dan yang buruk. Dan merugilah orang-orang yang selalu mengikuti ya apa yang dimaukan oleh orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan kita. Ya. Karena untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan generasi mudanya. Ya. Inilah yang Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah khawatir meninggalkan generasi yang banyak kelemahan. Lemah apanya? Yang pertama itu lemah agamanya. Ya. Lemah agamanya. Lagi sholat. Sekarang pertanyaan. Siapa yang sholatnya yang tidak ada lagi tinggal? Nunjuk tangan ya. Tidak ada lagi tinggal 5 kali sehari semalam. Walaupun talambe dituangnya lah talambe itu tidak ada. Ya. Tapi tidak ada tinggal lagi kecuali haid. Tunjuk tangan. Tidak ada tinggal lagi kecuali haid. 1. Laki-laki hanya 1. Perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perempuan, laki-laki hanya 1. 2. Hah? 2. 3. 3, 4. Ya, tadi nampak cuma menunjuk 1. Ya, sekarang ada ternyata 4. Ya. Bagaimana kita akan menegakkan agama kita kalau tiangnya saja kita tidak berdirikan? Bagaimana sebuah rumah itu akan kokoh kalau tiangnya tidak ada? Bisa tidak rumah tanpa tiang? Tidak bisa. Ya. Seperti itulah orang yang tidak mendirikan sholat sama dengan dia menghancurkan agamanya sendiri. Apakah kita termasuk dalamnya? Kita introspeksi diri. Ya. Apakah saya termasuk yang menghancurkan agama? Ya. Itu kita tanyakan kepada diri kita sendiri.
Ya. Karena memang dikatakan sholat itu adalah tiang agama. Ya. Anak-anak yang Umi sayangi ya, maka dalam hal ini mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang berupaya untuk menjaga sholat, karena memang sholat itulah amalan utama yang akan dipertanyakan oleh Allah. Ya. Makanya dikatakan dalam sebuah nasyid apa? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sholat apa gunanya? Ya, sholat itulah ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ya. Umi sering mengatakan bagi Umi sholat itu nomor 2. Ya, siapa yang tidak nomor 2? Tunjuk tangan. Bagi Umi sholat itu nomor 2. Siapa yang baginya sholat nomor 1? Tunjuk tangan. Ya, karena nomor 1-nya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ya, kalau yang kedua baru sholat. Kalau sholat jadi nomor 1, bertukar rukun Islam. Ya. Ya. Jadi jangan sampai tinggal sholatnya. Umi bertanya lagi, siapa yang puasa tahun kemarinnya sudah dibayar, tahun-tahun sebelumnya sudah lunas dibayar? Tunjuk tangan. Yang sudah lunas. Nah, berarti yang tidak menunjuk masih punya hutang puasa. Ya, banyak yang punya hutang. Ya. Ini hati-hati ya, karena kita sudah punya catatan, punya kitab yang diberikan oleh Allah. Ya. Tidak numpang lagi sama orang tua. Sebelum kita balik, ya, kitab itu numpang sama orang tua. Tapi ketika kita sudah balik, ya, maka kita punya kitab sendiri. Kita mau mengisi kitab itu, kita mengisi buku itu dengan amalan-amalan kebaikankah atau dengan hal-hal yang buruk-buruk, ya. Itu lagi-lagi apakah kita diberikan otak ya yang berbeda dengan binatang. Binatang tidak diberikan otak. Ya. Ya. Tapi kita manusia diberikan otak, pikiran, akal. Maka berugilah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan otaknya untuk membedakan mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia lihat. Kalau ada di HP, mana yang harus dia tonton atau mereka lihat, atau mana yang mereka harus skip, mereka tidak melihatnya. Ya. Ananda semuanya yang Umi banggakan, insya Allah nih calon-calon pemimpin masa depan nih. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, sesuai dengan tema yang diminta ya. Adab ya dengan sesama teman. Yang pertama itu adalah bagaimana memang kita harus memilih teman yang baik. Ya. Karena teman yang baik itulah yang akan mengajak kita kepada kebaikan. Kalau berteman dengan orang yang rajin sholat, percayalah, ya, waktu sholat mereka akan mengajak, oh udah azan, ya, ayo kita sholat, ya. Sudah azan, dengar azan, sudah hayya 'alas shalah, marilah sholat, hayya 'alal falah, marilah merebut kemenangan. Mereka mengajak teman-temannya, ayo kita sholat, yuk sholat. Ya. Mereka tidak pura-pura tuli. Sebagaimana juga ada sebuah nyanyi apa? Azan memanggil kau pura-pura tuli, sajadah menunggu bagai kekasih dilupai. Langit pun bertanya siapa kau nanti, bila pintu waktu sudah tertutup nanti. Oh, dari mana Umi dapat nyanyi itu? Dari YouTube. Ya. Mengingatkan juga cucu ketika azan terdengar dia masih asik main, itu keluarlah nyanyi itu, ya. Dia lari langsung berwudu dan langsung pergi ke surau, ya. Anak-anak Umi semuanya ya, memang memilih teman itu ya, kita bukan memilih teman oh yang kaya sama yang kaya, yang cantik sama yang cantik, yang pintar sama yang pintar, enggak itu, ya. Karena yang dibedakan oleh Allah kita ini bukan antara pintar, cantik atau apanya ya, kayanya.
Tapi yang dibedakan oleh Allah adalah ketakwaan. Bersyukurlah dengan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita harus banyak bersyukur. Jangan yang merasa, oh kenapa ya orang tuh cantik sekali. Ya, kenapa dia tampan ya? Kenapa kok kita hitam ya? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Sehingga orang itu tidak akan pernah bersyukur ketika dia melihat hanya kelebihan-kelebihan orang lain. Makanya Umi katakan ya, Umi bersyukur. Kenapa? Karena tidak terlalu cantik, tidak pula terlalu jelek. Dia sedang-sedang saja. Sehingga ada nyanyi mengatakan, dia tidak cantik, Mak. Dia tidak jelek, Mak. Dia sedang-sedang saja. Yang penting akhlaknya mulia. Oh, ya. Jadi tidak penting cantik. Untuk apa cantik kalau tidak bisa menjaga diri? Untuk apa cantik justru menggoda-ngoda orang lain? Untuk apa cantik kalau tidak menutup auratnya? Ya. Apalagi kalau cantik digunakan untuk merebut suami orang, nauzubillah ya. Itu kan. Kenapa kami sampaikan? Karena banyak kejadian pada saat ini. Ya. Banyak kejadian, ya. Kecendana membeli batik, kecendana memakai batik, batik dibeli dari Semarang. Kecendana memakai batik, batik dibeli dari Semarang. Oh, apalah guna berwajah cantik kalau sukanya rebut suami orang. Apalah guna berwajah cantik kalau sukanya rebut suami orang. Nah, ya. Itu karena banyak ya. Dan yang perebut itu bukan hanya, mohon maaf ya, bukan hanya yang sudah tamat-tamat kuliah. Ada yang masih apakah SMA atau SMK? Ya. Ada ya, masih ABG, nauzubillah. Ya. Jadi memilih teman itu adalah memang kata Rasulullah, kalau kita ingin menjadi orang-orang baik, maka pilihlah teman yang baik. Kalau ada teman yang merokok, ada yang di sini yang merokok, tunjuk tangan. Wah, Masya Allah, luar biasa. SMK 9 anti rokok, no smoking, karena tahu. Masya Allah, karena tidak ada yang nunjuk. Ya. Kalau ada teman yang merokok, kita berteman, kira-kira disuruh cobanya enggak? Iya enggak? Biasanya begitu. Lama kok dia cibola, ya, enggak seisok saja jadi, ya. Disuruh coba. Bahkan nauzubillah sampai kepada narkoba. Kalau kita berteman dengan orang narkoba itu pasti dicoba nih, lama kok ya, cibola, hilang masalah wakma. Hati-hati. Ya. Maka jangan memilih teman sembarangan, pilihlah yang baik-baik, ya. Nah, masih banyak ya kalau dikatakan, oh banyak yang tidak baik. Nah, carilah, pasti ada yang baik. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, berkatalah yang baik dan lembut, ya, berkata yang ramah, ya, berkatalah yang baik, ya. Karena Rasulullah mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik, kalau nak diam. Maka di sini dalam Islam itu bully itu sebetulnya tidak boleh, ya. Dilarang. Kenapa? Karena janganlah sekelompok kamu, segolongan kamu menghina orang lain. Bisa jadi orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Ya. Janganlah seorang perempuan menghina perempuan yang lain. Bisa jadi orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Ya. Jadi berkatalah yang baik-baik. Disinilah yang dikatakan diam itu emas. Ya. Daripada berkata atau mengumpat atau berghibah atau memfitnah. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Di luar Ramadan juga seperti itu.
Maka ketika diam kita itu adalah dalam rangka zikir, mengingat Allah, ya, maka itulah yang lebih baik daripada kita membicarakan kejelekan orang lain. Tahu nak siapa tuh, sanu tuh, gitu ya. Kadang-kadang di masyarakat misalnya, tahu nak siapa tuh baru patang kau menikah naknya baru lah, lampia Melaya lah misalnya, cerita macam-macam. Ya, nauzubillah. Ya. Dan inilah puasa mendidik kita menjadi orang yang memang bisa menahan bukan hanya lapar dan haus, tapi juga menahan kata-kata daripada, ya, misalnya akan ada orang berkata yang tidak baik, atau termasuk orang mengajak bertengkar. Kata Rasulullah, katakan, maaf saya sedang puasa. Ya. Enggak juga nanti dikatakan, beko ya sudah babuko dan tunggu beko di situ ya. Kini masuk beko sudah babuko wak bertemu di situ. Enggak. Ya. Atau beko sudah rayo wak lanjut anak cakap wak ya. Enggak. Tapi katakan saya sedang puasa. Ya. Jadi keluarlah kata-kata yang baik dalam mulut kita. Makanya itulah perbanyaklah membaca Al-Quran, berzikir, ya. Kalaupun bersenandung yang memberikan nasihat, jangan asal-asal bersenandung saja. Ya. Kadang-kadang nyanyinya galau, ya, nyanyi-nyanyi cinta, nyanyi putus cinta, nyanyi macam-macam, ya. Ya. Maka ada nyanyi galau yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak. Butiran debu. Ya. Sudah jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, ya. Bodoh ya, sudah jatuh tidak bisa bangkit lagi. Tapi Umi udah robah nyanyi itu. Aku terjatuh, aku bisa bangkit lagi. Aku tenggelam, bisa berenang ke tepian. Ini entah sampai entah lagi nih. Aku tersesat, akhirnya sampai pulang. Enggak tahu, ini enggak tahu jalan pulang, orang enggak. Ya. Masa hari ini enggak tahu jalan pulang? Kita ada bisa Google Map ya, bisa macam-macam ya. Bisa bertanya, ini tersesat tuh yang aslinya tuh ya. Aku tanpamu ya Allah, butiran debu, gitu ya. Maka dalam hal ini itu ya, itu yang kedua ya, berkata yang baik-baik ya. Dan jangan perempuan berkata atau berbicara dengan laki-laki ya dengan menggoda ya. Pokoknya lembut-lembut lah sehingga ada hal-hal yang menyebabkan laki-laki timbul rasa suka atau apa ya. Ya, berbicara dengan laki-laki itu harus tegas-tegas saja, ya. Apa misalnya? Ya. Itu kasar, ya. Ya, misalnya Nelly, iyo apa tuh? Ya. Bisa menyambutku nak? Oh, maaf yo, sedang pakai. Ya, sedang meraja gitu ya. Bisa kenalan enggak? Nanti lah yo, ya, sedang sibuk, ya. Bisa pacaran enggak? Oh maaf ya, pacaran enggak ada dalam Islam. Ya, karena wala taqrabuz zina. Ya. Jangan dekati zina. Ya. Banyak yang pacaran ya. Coba tunjuk siapa yang punya pacar. Ya. Makanya Umi bersyukur. Karena tidak ada mantan pacar. Kapan pacarannya? Pacarannya setelah menikah. Setelah ta'aruf. Ta'aruf, kitbah, menikah. Sehingga lahirlah sebuah nasyid ya. Sebuah lagu. Ya. Dari judul ngambil nada orang. Nadanya nada orang, syairnya syair kita. Mau dengar? Ya. Malu-malu, ini malu-malu ketika diundang ya, ketika dilamar ya. Ya. Malu-malu, malu denaita malu, waktu udah
datang maminang denai manutui muko mancali udah disudui mato tanya to udah soleh bana. Kanai hati sabana kanai hati siang malam denai selalu berdoa semoga udah terbaik kan menjadi sandaran hati akhirnya sampai ke pelaminan. Lanjut. Sabana cinan onde-onde sabana katujuh elok bana setia bana indah berubah kasih jo sayang dari dulu sampai kini masih sayang. Nah itu artinya tuh. Sabana la cinto onde-onde indah kamanduo denai basukur buyanan tape kamambao denai kasarugo. Itu dari kisah nyata ya, dari kisah nyata ya. Jadi ketika dilamar Buya, Umi saking malu-malunya masih sampai Buya mengira dulu lai bayi duang lah kau batu tutui duang aja gitu. Ya. Itu kisah nyata yang diceritakan dalam sebuah lagu. Ya, tidak nyanyi yang aslinya ya. Cali orang gagah lah rasu milik awas orang. Oh lah tak mimpi-mimpi. Oh enggak itu ya. Ini kisah nyata. Ya. Itu yang kedua ya, berkata yang baik-baik. Apalagi kepada orang tua kita. Jangan sampai membentak orang tua, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna innakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Ya. Jangan sampai kita membentak orang tua. Jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis, ya. Nanti rasakanlah bagaimana ketika kita nanti yang perempuan ya menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, hamil, rasakan nanti. Biasanya akan menangis dia dulu, dia pernah durhaka kepada orang tuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, menjaga menutup aurat. Ya, menutup aurat. Menutup aurat itu bukan ketika ke sekolah saja. Ya. Menutup aurat itu adalah ketika keluar rumah, ya, atau ketika di dalam rumah bagaimana ada orang lain yang bukan muhrim tetap menutup aurat. Ya. Karena memang menutup aurat itu bukan sunnah. Menutup aurat itu wajib bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan. Cuma batasnya beda antara laki-laki dan perempuan. Ini mungkin dah tahu semua nih insya Allah. Ya. Dan hati-hatilah memakai pakaian. Jangan sampai kita memakai pakaian yang ketat. Ya. Syarat-syarat berpakaian yang diterima itu adalah yang pertama tidak ketat alias longgar. Ya. Ini sengaja ketat, ya. Kemudian nampaklah, ya, lekuk-lekuk tubuh itu menyebabkan laki-laki terpesona, tergoda. Itu dosa bagi seorang perempuan ketika memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan disaksikan oleh orang-orang yang bukan muhrimnya. Ya. Kemudian berpakaian tidak jarang, tidak tipis atau transparan. Ya. Kenapa? Karena ini akan juga termasuk ya akan memperlihatkan hal-hal yang tidak patut ya kita perlihatkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyapa. Kalau kita menyapa teman atau bertemu dengan teman kita mengucapkan apa? Ya. Ya kalau orang sekarang nyapanya enggak assalamualaikum. Hai bro. Hai gitu ya. Ya. Hai bro. Hai bro gitu ya. Ya. Padahal ucapan yang mengandung makna, yang mengandung doa, itulah ucapan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau ingin lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu, gitu ya. Selamat untuk kamu, selamat gitu ya. Ya. Tapi ucapan hai gitu ya. Hai bro gitu ya. 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 Maka kadang-kadang ucapan mohon maaf ya. Banyak kata-kata orang meniru ya. Umi sempat ulang lagi yang sebut tadi ya.
Apa dibilangnya? Anjir. Astagfirullahalazim. Begitulah Yahudi laknatullah menirukan bahasa-bahasa yang ditiru oleh orang Islam. Bahasa-bahasa yang nauzubillah ya, yang memang diciptakan untuk kita tiru. Orang-orang bodoh lah yang mau meniru semua apa-apa yang dibuat oleh orang Yahudi laknatullah. Ya. Macam tuh terdengar ya. Dia nyebut tuh nih, kan sebetulnya dia menyebut binatang itu. Cuma dipermanis. Ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati kalau meniru semua kata-kata orang ya. Padahal itu menghancurkan. Dia menginjak-injak kepala kita, tapi kita menirukan bahasanya. Itu hati-hati. Ya. Maka kalau bertemu ya, sebaik-baik ucapan itu adalah ucapkan salam. Assalamualaikum. Sebagaimana nanti juga ketika orang masuk, kita ditakdirkan ke dalam sorga, masuk ke dalam sorga Allah, juga diucapkan Assalamualaikum. Ya, selamat datang ya, di sorganya Allah insya Allah. Ya. Ya. Kemudian bersikap ramah, ya. Tidak sombong, ya. Karena sombong itu adalah pakaianku kata Allah, sombong itu pakaian Allah. Jadi jangan kita karena apa kita sombong, ya. Kadang-kadang kata ada pengajian di masjid kemarin, ya, ada orang kaya sombong, ya walaupun itu tidak boleh ya, tapi memang oh iya nyo sombong karena nyo kayo, ya. Tapi ada orang miskin sombong, itu yang parah, ya. Miskin bukan miskin harta, tapi ciri-cirinya adalah orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu ciri-ciri orang miskin sombong ya. Mereka tidak tahu, tapi ketika dinasihati dia tidak mau. Itu ciri-ciri, bukan karena hanya kemiskinan dalam arti kekayaan gitu. Ya. Jadi ramah. Nggak cuek. Nah, ini Gen Z ya Pak Kepsek. Kalau Gen Z ya, Gen Z ini katanya kecenderungan cuek. Kalau kita dulu diajarkan oleh orang tua, siapa saja yang lewat yang kita tua, kamadang, kan tuh ya. Semuanya ditegur. Ketemu orang, siapa lo orang tuh? Senyum. Kalaupun nggak akan menyapa, senyum gitu. Ramah. Ya. Sehingga dulu ya, ini kisah ya, walaupun Umi bukan kembang desa, ya, tapi ada orang tua kok mencari menantu, cari Tuhan Eli, Tuhannya nyo ramah orangnya, ya. Kemudian nyo rumahnya rapi, ya, rumahnya rumah buruaknya, tapi rapi halamannya, kenapa tersusun, ya? Karena satu-satunya, karena Umi adalah satu-satunya anak tercantik. Karena satu-satunya anak perempuan. Ya. Dan alhamdulillah diajarkan semua serba bisa. Ya. Masak rendang bisa, masak sampade bisa, masak gulai hijau ya, kalau ada nasi Umi enggak ya. Karena semua diajarkan. Ternyata memang kata Rasulullah, janganlah dimasukkan anak gadismu ke dalam kamar sebelum diajarkan 3 hal. Yang pertama itu adalah memasak. Luar biasa anak SMK. Mana anak yang jurusan kuliner? Oh, banyak ya. Oh, banyak ya. Ya. Ini luar biasa untuk kelanggengan rumah tangga. Tanyalah sama Pak Gubernur. Rendang siapa yang paling terenak di sedunia? Hah? Kata Pak Gubernur, rendang anak mertua saya. Ya. Baik rendang, dendeng, gulai hijau ayam, kemudian sambal lado tanah, ya, kemudian cangkuk teri. Oh, kok menyabu yang lama-lama siang ke pagi ke ya? Ya. Kemudian selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah ya, tadi bersikap ramah ya dan lapang dada ya, termasuk sikap ramah dan lapang dada. Tidak ada sebaik-baik orang ya. Umi melihat ya, termasuk ya ketika waktu itu Umi diamanahkan untuk perlu 1 orang ya untuk di istana. Maka datanglah yang tapi penerimanya katanya ini Umi yang menerima. Mohon maaf Umi tidak sebutkan SMK-nya Pak, karena itu anak SMK. Dia datang duduk, Umi memang pakai baju daster saja. Ya, mungkin dikiranya pembantu, maka dia tidak negur Umi. Ya. Dia duduk, dia lengok-lengok, enggak,
Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Iko yang namanya siapa? Iyo. Di mana tinggal? Di situ, ya. Awak di mana sekolah? SMK, enggak sebut SMK-nya Pak. Mereka tas SMK 9 mereka enggak. Ya. Langsung kemudian Umi nyatakan tidak lulus. Ya. Maaf ya, tidak lulus. Ya. Kita tidak melihat siapa orangnya, walaupun orang berdaster, walaupun bantu, nampak orang yang kita di sana apa, Bu, ya, ambo ingin bertamu Jo Umi, bisa, gitu ya. Ya, itulah awak mana yang bertanya, cie aja. Sering anak-anak sekarang ketika bertanya pun, ya, cucu misalnya, ya, nampak ibu, kasih awak nanya nak. Kasih awak tanya, wo nampak ibu, wo, itu baru, ya, ya, sama. Ketika kita mempunyai melihat anak-anak yang ramah, sopan, percayalah, ya, orang melihat peluang. Ada seorang mendaftar waktu itu di rumah sakit, jurusan rekam medik, ya, masih hubungan keluarga. Masuk anak kerajo cek di mana daftar? Situ. Ya. Umi tidak pernah apa dia karena itu urusan daripada di mana itu menerima. Cuma Umi tanya aja ketika dia tidak lulus. Siapa tuh tidak lulus, bahkan tidak lulusnya kok. Attitude. Attitude. Ya. Sopan santun tidak ada. Ya. Anak-anak nanti bekerja dimanapun, percayalah ketika sopan santun, ramah, ya, ramah bukan untuk bukan ambil muka, enggak usah, bukan untuk ambil muka, karena memang kita disuruh ramah kepada Pak Kepala Sekolah, bukan karena kepada guru, bukan karena ingin mendapat, awak harus ramah ke ibu bekoa, diagiannya nilai merah, tidak itu, tapi memang disuruh kita untuk ramah, sopan santun, ya. Percayalah dimanapun kita bekerja, nanti diterima di mana saja, orang akan mempertahankan kita. Pertama itu adalah karena sopan santun, karena kejujuran. Jujur. Puasa mendidik kita menjadi orang yang jujur. Karena yang tahu puasa itu ada kita dan Allah saja. Ya. Maka orang jujur itu ya, kalau Umi lihat kadang-kadang di YouTube kan ada tuh pendek-pendek yang dia mau bekerja, kemudian yang bosnya nih jadi pengemis ya, kemudian ya itulah ya, orang buat konten ya, tapi itu bagus ya, bagus untuk memang itu kenyataannya seperti itu gitu ya. Ternyata orang yang dihinanya tadi ternyata duduk di yang bos ya, saya tidak akan menerima pegawai seperti ini, silakan pergilah gitu ya. Jadi sopan. Apalagi ya kepada guru-guru kita, kepada kepala sekolah, kepada orang-orang yang luar biasa. Kalau Umi menjadi guru pada saat ini mungkin tidak sabar lagi Bu. Ya. Ini guru-guru hebat nih, Masya Allah ya. Dengan macam-macam perangai anak-anak pada saat ini, ya luar biasa. Ya. Makanya kita lihat ada badan ibu-ibunya yang berisi. Ya. Kasihan Umi, ada satu. Iya. Ya. Kenapa? Karena yang dipikirkannya kita ini gitu, ya. Jadi apalah kita nanti nih gitu, ya. Yang menentukan baik tidaknya kita memang diri kita sendiri. Kita mau jadi orang baik, kita sendiri yang menentukan. Atau kita mau diobok-obok orang untuk melakukan hal-hal yang akan menghancurkan diri kita. Termasuk ya, menghabiskan waktu kita di permainan game. Ya. Habis waktu untuk nonton-nonton pornografi. Ya. Umi punya anak ya, tapi alhamdulillah ya, yang bungsu sekarang kuliah sambil kerja. Ya, perempuan. Ya. Kemarin jadi kurir makanan. Ya, ngantarkan makanan pesanan dari kantin, ngantarkan ke kamar-kamar kos perempuan karena dia perempuan. Ya, kata Buya, Ahda namanya. Ada enggak malu? Ya, enggak Buya. Ya.
karena ada bisa menghasilkan ringgit dan Buya tidak perlu kirim tiap bulan lagi. Ya. Sekarang dapat yang agak lebih, tidak kurir makanan karena kantinnya lebih jauh. Sekarang penunggu kantin. Ya. Enak penunggu kantin Mi katanya bisa sambil baca Quran kalau tidak ada yang beli. Nah, ini Ramadan enggak ya? Sebelum Ramadan. Nanti setelah Ramadan jaga kantin lagi. Ya, salah satu bagian yaitu es krim. Nah, penjaga es krim. Ya. Karena memang ya kita bersyukur ya. Ini anak-anak kita mandiri itu paling enak. Bisa belanja dengan uang sendiri, karya sendiri itu luar biasa enak. Kemarin agak nangis Umi Pak Kepsek. Tapi disembunyikan. Anak yang sedang ngambil S2 di Australia, itu kita enggak ngirim uang tiap bulan. Apa kerjanya? Bulan puasa kok diambil itu nak? Dikontraksi Pak, dikonstruksi ya. Jadi orang sudah membangun, buka papan-papan yang di bangunan itu, ya itu kerja. Nah itu saja, ngadar roti, ya bulan puasa. Tapi puasa alhamdulillah tetap bertahan. Ya. Yang penting halal. Apalagi sudah nikah kemarin. Ya. Jadi anak-anak Umi yang Umi sayangi ya, maka dalam hal ini ya mudah-mudahan ya kita jadilah orang-orang yang ramah. Dan itulah yang nanti ya peluang-peluang kita untuk mendapatkan kerja yang baik itu luar biasa. Ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir untuk poin pertama ya, yaitu memberikan nasihat yang baik. Kalau ada kawan kurang baik misalnya, nasihatilah, sampaikanlah yang baik. Karena memang disuruh dalam Islam saling menasihati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Saling menasihati demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang beriman dan amal saleh, dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ya. Nasihati teman yang tidak baik. Ya. Jangan sampai ada teman jual teman. Ada anak kejadiannya ada. Ya. Ya. Karena temannya punya HP yang bagus ya. Apa sekarang yang paling bagus tuh? Samsung Pro Max 17 apa? iPhone ya. Ya. Kemudian dia bertanya, bagaimana cara mendapatkan, kok bisa ya? Kan orang tua sangat sederhana. Ya. Oh, dia berbisik. Inilah caranya, ya. Akhirnya anak ini tergoda, terjerumus, ya, dan ditangkap ya ketika Umi sidak ya bersama Satpol PP sama Kapolres waktu itu, ya. Dapatlah tengah malam keluar dari hotel. Ya. Baru kelas 3 SMP. Ya. Jadi dalam hal ini anak-anak Umi sekalian ya, jaga diri kita, jaga kemaluan, ini perintah Allah. Bukan hanya untuk perempuan saja, juga laki-laki. Karena godaan laki-laki pun orang-orang LGBT sasarannya kita ini. Anak-anak ini. Ya. Di zaman Nabi Lut memang sudah dikuburkan orang LGBT hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup. Tapi pada saat ini mereka menghidupkan kembali karena semboyan mereka adalah mereka memang tidak bisa berkembang biak, tapi mereka bisa berkembang mencari mangsanya di mana-mana. Ya. Maka waspadalah, waspadalah. Ya, kata siapa? Enggak, kata Bang Napi ya, kata Bang Napi. Ya. Ya. Termasuk tontonan-tontonan yang memancing kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Tontonan-tontonan pornografi yang dijual oleh orang ya, sekali kita nonton, sekali kita menonton, tontonan itu akan diberikan kepada kita. Apalagi kita like, kita subscribe, dan kita share, ya, tontonan itu akan diberikan kepada kita. Tontonan yang akan dipertanggungjawabkan dengan mata kita ini nanti. Karena kata Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaikal kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Disediakan isi neraka jahanam itu untuk golongan jin dan manusia. Kenapa? Yang pertama, mereka mempunyai hati tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Untuk apa orang menggunakan hati? Tuh sakit hati, iri hati, tinggi hati, gadang hati, busuk hati, sakit hati, ya. Kemudian mereka mempunyai mata tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa matanya diperlihatkan? Untuk melihat tontonan-tontonan pornografi, ya. Ya. Dan itulah tontonan-tontonan yang merusak otak bagian depan, PFC. Ya. Dan tontonan-tontonan itu akan mengajak, akan mengarahkan kita untuk melakukan seperti apa yang ditonton. Ya. Sehingga terjerumuslah, ada teman Facebook atau Instagram, kalau anak-anak sekarang Pak, Instagram, TikTokan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian mengajak pergi, apa yang kejadian kemarin di air dingin, ya. Itu baru berteman, diajak, ya, makan durian, ternyata diperkosa, ya. Tidak boleh terlalu percaya pada orang-orang sekarang, laki-laki sekarang, ya. Jadi yang memberikan nasihat yang baik, ya. Kemudian mendoakan saudara, ya, mendoakan, ya, saling mendoakan di antara kita. Assalamualaikum, lupa menyanyi. Kemudian ada pergaulan dengan lawan jenis. Nah, tadi itu sesama, ya, sesama jenis atau sama-sama, ya, sesama muslim, ya. Ini dengan lawan jenis. Yang pertama, tidak berduaan di tempat sunyi. Kalau tempat ramai gimana, gitu. Ya. Artinya tidak berdua-duaan. Biasanya orang pacaran cari di tempat ramai apa tempat sunyi? Tempat apa? Tempat ramai. Ya. Kenapa kalau berdua-duaan di tempat sunyi, yang ketiganya siapa? Setan, ya. Yang ketiganya setan, ya. Ya. Dan inilah kita melihat, ya. Tadi sudah disampaikan, ya, dikatakan oleh Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apa yang mendekati zina itu? Itulah pacaran. Ya. Pacaran, ya. Mungkin pertama pegang-pegang tangan, ya. Kalau jatuh atau kalau agak naik perlu dibantuan, gitu. Sesekali ada mungkin sayang-sayangan, ya enggak? Iya enggak? Hah? Ya. 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 Dan itulah hal-hal yang membawa menjerumuskan generasi muda kita. Ya. Bahkan sampai, ya, kejadian, ya, karena anak pertama Umi itu spesialis kebidanan, SPOG. Dia cerita, Umi, udah berapa kasus ini, tapi dia enggak orang dari sini, ya, dari daerah lain, pergi melahirkan ke sini. Jika cerita, dia belum cerita apa-apa, ini udah ada tanda-tanda, karena dia mengantarkan enggak pernah sama suaminya, sama saudaranya saja. Ya. Dan jangan coba-coba, ya. Jaga, tadi Umi sampaikan, jaga kemaluan sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun. Siapa yang hafal surat Al-Mu'minun? Ada? Bisa sambung ayat enggak? Ini ada hadiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ada yang bisa nyambung? Nggak ada? Pemalu malu-malu. Ya. Malu karena tak tahu. Bukan, ya. 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 Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum apa lagi?
Wallazina hum fi salatihim khashi'un, wallazina hum, Umi akan membahasnya, wallazina hum li furujihim hafizun. Ya. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jangan dibukakan, jangan diberikan, ya, kepada orang yang tepat. Siapa yang tepat nanti? Suami. Jangan coba-coba. Walaupun pakai apa namanya, pakai penghalang, pakai alat kontrasepsi, jangan coba-coba. Ya. Karena banyak yang coba-coba itu sudahlah kena HIV AIDS. Anaknya, ibunya dapat ketularan HIV AIDS, anaknya juga HIV AIDS, otomatis anak yang dikandungnya. Ya. Dan yang menyelamatkan anaknya juga harus hati-hati. Ya. Ketularan HIV AIDS. Orang LGBT itu juga HIV AIDS, dan itu tidak ada obatnya. HIV AIDS itu sampai saat ini belum ada obatnya. Karena itu udah azab daripada Allah ketika pergaulan yang salah, ya, yang tidak pada, yang semestinya tidak dilakukan, tapi sudah dilakukan, ya. Sehingga ada di sebuah daerah, ya, di sebuah sekolah, ketika diperiksa tentang keperawanan, ya, itu 80%, mohon maaf ya, 80% tidak perawan lagi. Karena udah mencoba. Dan ada orang yang bisa melihat tanda-tanda orang yang tidak perawan lagi. Hati-hati nih. Ya. Maka untuk itu jaga diri kita. Ya. Ya. Kecendana memakai batik, batik dibeli dari Kediri. Kecendana memakai batik, batik dibeli dari Kediri. Apalah guna berwajah cantik, kalaulah tidak bisa jaga diri. Apalah guna berwajah cantik, kalaulah tidak bisa jaga diri. Nah, jadi kalau apalah guna berwajah cantik ya kalau murahan, ya. Apalah guna berwajah cantik ya kalau terlalu mudah digoda orang, ya. Digoda sedikit ya. Umi sering katakan sama Buya ya, sama orang ya. Buya memandang Umi sekarang sudah sebelah mata. Ya. Tapi jangan negatif ya, karena sebelah matanya ting gitu ya. Itu namanya menggoda, ya. Tapi menggodanya ya sama istri sendiri, ya. Bukan sama istri orang, ya enggak apa-apa, ya. Kemudian yang kedua, menjaga pandangan. Pertama, tidak boleh berduaan di tempat yang sunyi. Yang kedua, menjaga pandangan, ya. Aduh, nampak yang takile matonya ndak mau lapeh le. Kata Rasulullah, pandangan pertama kalau kita bertemu pandang dengan seseorang, orang gagah misalnya kan mantu opa-opa dari Korea, ya. Ya tahu opa-opa kan disampaikannya anak-anak opa-opa kan. Ya. Umi taunya opa-opa itu kakek-kakek. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau kita bertemu pandang, maka cepat berbalik. Jangan dilanjutkan. Jangan kemudian lihat lagi ya. Pandangan keduanya adalah laknat. Pandang pertama nikmat, pandang keduanya adalah laknat. Ya. Kenapa? Karena ada ketertarikan. Ya. Itu ya. Ya. Jadi jangan sampai, apalagi sampai pandang-pandangan. Karena dari mata, ya. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Ya. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian nih menjaga diri udah disampaikan. Jaga. Yang menjaga diri kita tuh diri kita sendiri. Ya. Termasuk dari keluarga kita sendiri. Aurat dijaga juga untuk keluarga kita sendiri, untuk ayah kita, papa kita sendiri. Jangan karena itu papa maka kita pakai baju you can see. You can see. Kamu dapat lihat. Ya, kamu dapat melihat.
Pakai celana pendek itu. Oh, apa waktu laki-laki. Ya. Nggak tahunya kok anaknya adalah kejadian ya. Apa rutiang makan anak sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian termasuk ya, kalau kita suka seseorang, hindarkanlah membicarakan. Kalau yang perempuan, siapa tuh gagah nah dengan syukur. Nah, kadang-kadang sama perempuan ngecek ang loh, ya. Kemudian cerita, kemudian diperhatikan akhirnya pacaran, ya. Pacaran bonceng-boncengan, bonceng jalan santai cuma pegangannya, ya. Jalannya cuma 30, pegangannya 100. Ya, 300 ya. Ya. Umi aja udah nikah dulu malu memegang suami nih, ya, malu. Itu ya. Nah, ujungnya malu-malu lagi ya. Ini jangan malu-maluin. Ya. Kemudian terakhir itu adalah berbusana tetap ya, sopan di mana saja, lidah masuk. Ya. Anak-anak Umi yang Umi sayangi ya, inilah pesan ya, pesan dari sebuah lagu Lagu stop narkoba, stop pergaulan bebas, dan stop LGBT. Dan termasuk stop bullying. Jangan menghina orang lain, jangan menghina teman. Berikan support terhadap teman yang sedang bermasalah, berikan, jangan dihina. Itulah kekurangan kita. Ketika orang jatuh, ada temannya jatuh, apa yang kita lakukan? Hah? Iya, enggak ketawa. Oh, enggak ya. Baru ditolong, diketawain ini. Diketawain. Ya. Ini terakhir ya, nyanyi terakhir. Mohon maaf kalau suara Umi tidak suara emas seperti anak kita tadi. Ya. Ya. Oi apa, oi ibu, sayangi anak kita, jauhi dari narkoba dan pergaulan bebas. Narkoba, HIV, AIDS membunuh anak kita, sangsarolah di dunia, di akhirat masuk neraka. Dicaliak-caliak sakuliliang lah banyak korbannya. Marilah kita bersama-sama cari solusinya. Tolonglah anak kita, marilah kita jago, amalkan ajaran agama supaya kita ndak berdosa. Yo narkoba, tak tahu anak-anak dong. Kalau Umi sebut narkoba, indah gitu ya. Dibantu ya. Yo narkoba, pergaulan bebas, LGBT, yo bullying, iyo apa solusinya? Apa? Apa solusinya? Ya, bisa kembali ke surau solusinya, atau 8/21 solusinya, atau kembali kepada Islam solusinya. Apa lagi? Ya. Kalau pai ke Padang Panjang, singgah dulu di Pandai Sike, jangan lupa bali carano. Kok dirantang misalnya panjang biarlah dipunta maka singke. Singke sekedar kapaguno. Ikan sepat, ikan gabus jangan dicampur ikan lele, lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siko foto tadi lah ya. Boleh. Boleh.